Udah. Tuh ya. Udah ada 2. Halo, selamat sore. Momi yang sudah bergabung ada Mama Ezra, ada Dieni, Laya, ada Momi Intan, dan yang lainnya. Selamat datang di Bincang Momi episode 6 kali ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Mila sebagai host di live Instagram Vitami kali ini. Begini nih, buat Momi-Momi yang udah stalking Instagram Vitami nih, pasti udah tahu lah ya, topik yang akan kita bahas hari ini pada Bincang Momi episode 6 ini akan membahas tentang pola asuh untuk meningkatkan nafsu makan masa golden age begitu. Jadi live Instagram kali ini atau bincang momi kali ini itu cocok banget buat momi-momi yang mungkin mengalami masalah yang kayak aduh anak saya masih susah makan nih kak, atau anak saya masih ada di kondisi GTM atau masih pilih-pilih makanan gitu kan. Nah, bincang momi episode 6 ini cocok banget untuk bunda-bunda saksikan sehingga nantinya bunda-bunda bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa bunda terapkan pada si kecil begitu. Tentunya Bincang Momi episode 6 ini akan dibagi menjadi 3 sesi ya Moms. Sesi pertama itu ada materi, sesi keduanya itu ada sesi tanya jawab, dan sesi ketiganya ada penutup. Nah, pada penutup Bincang Momi kali ini akan ada pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat, aktif, dan menjawab kuis di akhir acara. Jadi pada Bincang Momi episode 6 ini, Vitami mengundang narasumber yang berpengalaman untuk berbagi ilmu nih dan tips Momi sama kita-kita. Bukan hanya tips dan ilmu saja, tetapi juga informasi yang pastinya akan sangat banyak mengenai pola asuh untuk meningkatkan nafsu makan masa golden age pada si kecil. Bincang Momi kali ini kita akan bersama dengan Ibu Aninda. Diundangnya jam berapa, Mbak? Ibu Anindanya. Untuk bincang dengan Ibu Aninda nanti akan dimulai ketika sudah memasuki waktunya ya Bunda. Jadi pokoknya nih bunda-bunda stay aja di live Instagram Vitami kali ini karena bincang Momi kali ini akan banyak banget informasi-informasi baru atau hal-hal baru yang bisa Bunda dapatkan untuk menangani masalah-masalah yang bikin Bunda resah terkait si kecil. Selamat sore. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik, alhamdulillah. Seneng banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya bareng sama teman-teman dari Vitami. Ya, kita juga senang banget nih bisa ketemu sama Ibu Aninda. Sebelumnya Bu, perkenalkan saya Milai, jadi moderator Bincang Momi pada episode 6 kali ini. Ya, jadi program Bincang Momi ini adalah program dari Vitami untuk memberikan informasi parenting nih kepada momi-momi dengan para ahli. Nah, kebetulan Bu Aninda ini merupakan praktisi psikologi anak usia dini. Jadi Bu Aninda silahkan boleh perkenalkan dulu nih ke momi-momi. Halo, selamat sore. Aku Aninda. Aku adalah praktisi psikologi anak usia dini. Saat ini aku sudah memiliki 2 orang anak dan kesibukan aku adalah membuat content creator gitu ya, yang berkenaan dengan edukasi dan psikologi. Ya, baik. Nah, momi-momi, pola asuh untuk ini itu penting banget loh, Mom. Apalagi dan age karena si kecil harus tetap mendapatkan gizi yang baik gitu kan ya Bu. Nah, momi-momi nih yang menjumpai si kecil susah nafsu makan karena kondisinya, jangan khawatir ya Moms, karena dengan bincang momi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pola asuh anak dalam meningkatkan nafsu makan si kecil. Baik, Bu Aninda, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih pola asuh? Jadi pola asuh anak usia dini adalah segala cara yang dilakukan orang tua untuk berproses nih, yang dapat memaksimalkan potensi atau perkembangan dari seorang anak. Nah, kalau di psikologi sendiri, perkembangan anak itu akan dibagi menjadi 6 hal nih Kak. Jadi yang pertama itu ada fisik motorik,
Lalu ada kognitif bahasa dan sosial emosional. Jadi perkembangan itu keenam tadi itu perlu dimaksimalkan dengan cara pola asuh yang baik gitu. Berarti pola Bener, asuh bener penting banget. ya Bun ya. Karena nantinya si kecilnya dari kecerdasannya, dari emosionalnya itu Benar, terbentuk benar, pola benar, asuhnya benar, juga berarti benar. ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, siapa aja yang masuk ke dalam Anak usia kategori dini anak usia menurut dini? Asosiasi Internasional Anak Usia Dini itu adalah anak-anak yang berusia 0 sampai 8 tahun gitu. Nah, menurut Bu Aninda, apakah pola asuh itu berperan dalam meningkatkan nafsu Itu makan sangat anak usia berperan. dini? Kemarin aku sempat baca ada literatur yang mengungkapkan bahwa dalam makan itu ya, dalam proses makan itu tuh ada 3 perkembangan yang terasah yang mungkin gak disadari sama orang tua, tapi ternyata bisa loh diasah melalui proses makan gitu. Kita jelasin satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada yang dari segi motorik, fisik motorik gitu kan. Kalau fisik motorik itu kan berhubungan dengan panca indera anak-anak ya, gitu kan, dengan tangannya mereka gitu, dari kulit segala macam. Nah, kalau misalkan mereka belajar untuk mengenal tekstur makanan, itu masuknya ke situ. Perkembangan fisik motoriknya terasahnya di situ gitu ya. Jadi dia boleh nggak cuman sekedar makan, tapi juga belajar teksturnya, belajar boleh pegang bentuk makanannya seperti apa, boleh dicium gitu makanannya. Jadi bukan cuman makan sekedar makan, tapi ada proses belajarnya di situ. Itu kalau dari fisik motorik. Kalau dari kognitif, nah biasanya ini kan mama-mama pasti ngasih tauin dong ya ke anaknya kayak kita makan wortel yuk, wortel itu bagus loh untuk kesehatan mata. Nah dari situ masuk ke kognitifnya anak-anak. Jadi anak-anak juga jadi belajar, oh ternyata aku dengan makan ini bikin tubuh aku jadi sehat. Bukan semata-mata ya kita tahu dia makan aja gitu. Dan juga orang tua juga perlu untuk memperkenalkan berbagai jenis makanan. Even misalkan orang tuanya nggak doyan gitu. Nah kalau ini masuknya ke bagian emosi, sosial emosional tadi. Ketika misalkan kita bisa nih menahan diri kita, misalkan kita nggak suka makan sayur gitu ya, tapi kita nggak mau menularkan hal itu ke anak kita, terus kita perkenalkan sayur dengan kita mencoba untuk makan juga bersama anak-anak, itu membuat adanya kelekatan atau kedekatan antara si sayur tadi sama anak kita melalui diri kita gitu. Jadi memang peran kita sebagai orang tua di dalam proses makan ini tuh banyak banget Kak gitu. Sebenarnya bagus nggak sih Iya. Bu? Kadang kan kayak masih banyak nih anak-anak yang misalkan makan itu dia nangis dulu kejer gitu, harus kemudian dulu gitu. Nah, kadang masih saja ada yang bercerita kepada kami gitu kayak anak itu mau makan kalau Nah, misalkan disogok sama es krim atau disogok iya sama iya iya susu iya. atau makanan kesukaan dia gitu. Untuk hal seperti itu ada pengaruh buruknya juga nggak ya Sebenarnya Bu kalau untuk si pengaruh kecil? pengaruh pada saat itu mungkin nggak terlalu berasa ya Kak, karena kan anaknya pasti mau makan gitu ya, mungkin itu yang dikejar sama orang tua. Tapi nanti bener Kak, itu ada efek jangka panjangnya di mana nanti anak akan cenderung untuk mau makan ketika dia ada makanan yang dia suka, atau misalkan disogok dulu sama makanan yang dia suka. Sebenarnya kalau ngobrolin GTM, ini nih aku juga ngalamin di anak aku yang kedua. Dia ini termasuk anak-anak yang GTM. Kalau dibandingin sama abangnya, ini jauh lebih GTM nih anak kedua aku gitu. Kalau waktu itu akhirnya kenapa aku bisa tahu, mungkin di sini juga ada mami-mami yang merasakan hal yang sama, yang menjadi permasalahan anak aku bukan makanannya ternyata, tapi tekstur makanannya Kak. Gitu. Jadi dia bukan masalah dia nggak suka nasi misalkan, bukan masalah nasinya gitu. Kalau misalkan nasinya di tekstur yang dia suka, dia pasti bakalan bisa bisa habis satu mangkok tuh dia bisa habis sendiri. Tapi kalau di tekstur nasi yang misalkan terlalu kering atau misalkan terlalu lembek gitu ya, bahkan dia nggak bisa, bahkan 1 sendok aja dia udah nggak mau lagi gitu. Walaupun padanannya lauknya lauk yang dia suka Kak gitu. Jadi mungkin ada sesuatu di teksturnya. Nah ini mungkin yang perlu mami-mami gali lagi nih. Beneran anak saya nggak suka sama makanannya atau teksturnya yang mungkin mengganggu di anak saya gitu. Baik. Kira-kira Bu,
bagaimana nih penerapan pola asuh yang itu bakal ngaruh banget untuk meningkatkan nafsu Oke, makan anak kalau pola usia dini. asuhnya tuh kayak gimana sih? Yang pertama tadi udah pasti tidak menyogok dengan makanan-makanan lain yang mungkin dia suka gitu ya. Kalau misalkan di dalam satu plate itu ada nasi, ada sayur, ada lauknya, terus dia misalkan suka ada chips yang dia suka, boleh ditaruh di dalam situ. Tapi bukan berarti dia boleh makan chipsnya aja, nasinya belakangan gitu. Nggak seperti itu polanya gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua yang paling berasa banget di saya gitu ya, itu adalah ketika kita makan bareng sekeluarga. Itu anakku dia lebih ter-encourage gitu. Dia lebih terdorong untuk mau makan kalau misalnya kita makannya bareng-bareng. Dan balik lagi, ada beberapa anak-anak yang memang nggak suka disuapin sebenarnya. Kalau disuapin lama banget. Tapi giliran dia makan sendiri dan memang terjadwal waktunya gitu ya. Misalkan kamu jam segini waktunya makan, tidak boleh sambil ngapa-ngapain, dia pasti akan cenderung untuk menyelesaikan itu dengan cepat gitu. Dibanding misalkan sambil ditemenin, disuapin, itu mungkin bisa sejam kali dia selesai. Karena dia nggak ngerasa, oh aku ada kewajiban untuk makan nih gitu. Jadi dari makan tuh juga melatih kedisiplinan anak gitu. Dan pastinya ada beberapa hal yang mungkin ini ya menarik untuk dilakukan sama orang tua. Misalkan nih, oh anak aku nggak suka nih bentuk makanan yang kayak gini, mungkin dia bosan kali. Oh ya udah ya kita bikin dalam bentuk lain gitu. Anakku yang biasanya nih yang suka aku lakukan, misalkan dia tuh suka banget sama tempe. Anak kedua aku tuh suka tempe, teksturnya mungkin buat dia pas gitu ya. Tapi kalau misalkan tempenya cuman, dia tuh suka banget tempe dikecapin, tapi somehow dia suka bosen dong ya kan, makan tempe dikecapin suka bosen gitu ya. Nah aku cari nih hal lain yang mungkin dia suka. Oh tempenya mungkin dia suka pakai goreng tepung gitu. Pokoknya hal lain yang kita tuh harus kreatif, membuat makanan sekreatif mungkin untuk anak. Tapi bukan berarti nih makanan yang kayak terlalu banyak dihias-hias. Karena hal tersebut kalau menurut aku juga akan bisa jadi efek jangka panjang ke diri anak. Ketika misalkan dia dapat makanan yang nggak dihias, dia mau makan nggak? Kalau misalkan udah sampai tahap itu kayak nggak mau, dia maunya berbentuk gitu, misalkan ada bentuk kelinci atau bentuk apa, tapi kalau misalkan makanan yang dibentuk dia nggak mau. Nah itu juga jadi efek bumerang kalau menurut aku untuk orang tua gitu. Berarti pada intinya kayak Iya, Momi tuh harus iya, lebih iya kreatif betul. lagi gitu ya Bu. Lalu keinginan si anak terkait makanan-makanan instan begitu ya Bu. Ada beberapa cerita nih Bu yang kayak Momi, karena si kecil tuh dia baru mau makan kalau misalkan Nah udah iya, minum iya. susu kemasan begitu. Tapi di dalam kotak nasi itu ada nasi, ada snack, ada susu gitu kan. Jadi dia Nah iya hanya bener makan banget. snack sama susunya aja Bener, karena bener banget, bener banget. Aku juga mengalami itu. Anakku kan sekolah yang nomor 2 kan sekarang udah SD gitu ya. Nah ketika misalkan dia dikasih makanan yang ada snacknya gitu ya, dicampur di dalam satu box makan itu, lunch box itu, pasti dia bakalan pilih yang dia mau dulu gitu. Nasinya nanti di rumah, atau mungkin kalau misalkan dia udah sampai rumah karena nasinya di sekolah udah kering pastikan ya, teksturnya udah nggak enak, dia minta ganti nasi di rumah gitu. Jadi kayak sayang banget gitu kan. Nah mungkin juga yang bisa dilakukan sama mami gitu ya, ketika misalkan anak seperti itu, mungkin bisa dipikirin hal lain selain nasi, yang karbohidrat lain yang mungkin anak suka, yang teksturnya mungkin dia masuk gitu. Kayak misalkan mungkin dia kayak anakku gitu ya, dia tuh suka makan kentang, jadi aku kadang suka bawain kentang ke sekolah. Tapi untuk hal ini kalau menurutku pribadi perlu disampaikan ke wali kelasnya dulu gitu. Karena kan mungkin ada beberapa wali kelas yang mikirnya, oh makan siang harus nasi gitu. Jadi ketika misalkan dia nggak ketemu nasi, jadi dipertanyakan kenapa kamu nggak bawa nasi sih ke sekolah gitu. Jadi better dikomunikasikan hal tersebut ke wali kelas kalau misalkan memang kayaknya anakku kurang suka nasi deh. Jadi karbo apa ya yang bisa dia suka gitu kan. Yang bisa dia makan kalau misalkan dalam kondisi yang udah dingin nih. Oh ternyata dia suka kentang, oh ternyata dia suka apa spaghetti misalnya gitu kan, dari tepung gitu kan, itu termasuk karbo. Jadi ya it's okay gitu, diganti dengan makanan yang dia suka. tapi nih Bu, kira-kira kalau misalkan si kecilnya tuh jadi dia belum terlalu mengenal jajanan gitu. Tapi masih udah bilang makanan kesukaannya tapi masih nggak mau makan. Kira-kira aku menggunakan cara seperti yang kayak dia dikasih makan dalam porsi sedikit, tetapi jangka waktu
yang sering gitu Bu, kira-kira Oh, bisa itu bagus atau banget. tidak ya? Waktu itu aku juga sempat ketemu sama dokter spesialis anakku ya. Waktu pas dia masih zaman-zamannya GTM itu salah satu caranya memang kayak begitu. Jadi jangan dikasih makan yang langsung brek banyak karena bisa jadi dia nggak mau makan itu. Better dikasih sedikit-sedikit dan kurangi banget yang namanya cemilan. Karena ketika dia udah nyemil, pasti udah nggak mau makan berat lagi gitu. Apalagi kayak susu, pokoknya hal-hal yang membuat dia kenyang banget deh gitu ya. Itu bisa bisa banget akhirnya nggak mau makan yang makanan besar. Jadi malah dokter anakku tuh bilang kalau misalkan nanti dia mau makan, kasih makan besar lagi aja. Tapi dalam porsi yang sedikit gitu. Jangan yang langsung banyak banget, yang porsi misalkan 3 sendok makan deh. Sendok makan dewasa gitu ya. Kita kasih dia mau atau enggak gitu. Ketika misalkan itu makan, dia mau, oke kasih itu dulu. Nanti kalau misalkan sejam lagi dia lapar, kasih lagi kayak gitu. Jadi supaya terpenuhi nih si gizi yang utamanya gitu. Berarti di samping itu juga cara itu bagus banget untuk digunakan karena mungkin nantinya bisa bikin si Yes, kecil bener. jadi tahu ya Bu, Bener, kapan bener, dia bener, merasa bener, bener, bener. Dan memang kayaknya lapar. kalau menurut aku butuh ini sih, butuh suatu keberanian sama orang tuanya untuk mencoba gitu loh. Kalau misalkan kayak, tapi kayaknya anak aku udah sukanya kayak begini deh. Nah, kalau udah sampai situ mungkin agak susah nih, karena dari kitanya juga harus mau break the wall gitu. Jadi harus bener-bener yang, oh oke nih kita harus selesain ini. Karena kalau enggak ya akan begini terus. Dan menurut aku akan susah ketika dia sudah SD gitu. Harus makan sendiri di sekolah, itu merupakan suatu hal yang apa ya, nggak ada yang bantuin ya kan, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang ini, jadi dia harus bisa makan sendiri tapi dia mungkin nggak suka sama makanannya. Nah itu adalah suatu hal yang jadi sebelum nyampe ke situ harus disiapin dulu nih sebelumnya gitu. Baik. Dari beberapa pola asuh yang tadi Bunda sampaikan, kira-kira ada lagi nggak pola asuh yang sebaiknya dihindari dalam nafsu makan anak selain dari tadi yang udah Ibu jelaskan? Tadi kan kurangi cemilan gitu ya, terus udah kayak gitu makan di dalam porsi yang kecil-kecil. Dan itu mungkin gini, kalau menurut aku ada, tadi kan aku balik lagi ya, ada suatu hal yang dijelaskan bahwa makan itu adalah sarana untuk disiplin gitu. Nah itu sebenarnya yang kita tingkatkan gitu. Kalau misalkan dia makan sendiri atau misalkan makannya sambil disuapin, jadi walaupun dia makan sendiri tapi kita tetap harus kontrol itu. Dan biasakan untuk makan bareng sama satu keluarga, itu menurut aku sangat membantu banget. Ini aku berasa banget ketika sarapan pagi. Kalau misalkan teman-teman di sini lihat instastory aku tadi pagi, itu kita sarapan bareng sekeluarga, itu memang udah kebiasaan. Jadi semenjak anakku dua-duanya masuk SD, akhirnya kita jam 6 pagi tuh pas kita sarapan semuanya sekeluarga tuh kita makan gitu ya. Nah itu adalah suatu pembiasaan, dan itu kelihatan banget anakku yang kedua ini yang biasanya dia susah makan, ketika makannya bareng-bareng dan memang diwaktuin kan. Jadi kayak jam 6 lewat 10 udah harus selesai makannya karena harus berangkat sekolah. Nah itu tuh kelihatan banget dia jadi cepet makannya. Bahkan abangnya aja tuh selalu bilang kayak, ada nih lebih cepet nih makan nih kalau sarapan nih dibanding makan malam gitu kan. Kalau makan malam kita bareng-bareng lagi, kalau makan malam dia lama banget, tapi kalau makan pagi dia cepet banget gitu. Oh ya, dan semuanya tadi yang sudah aku jelaskan itu perlu disesuaikan dengan usia anaknya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan anak yang masih kecil, perkenalkannya dengan boleh nih pegang-pegang makanan finger food gitu ya, yang kayak misalkan wortel direbus, buncis direbus. Itu kesukaan anakku yang pertama banget. Dulu anakku yang pertama dia seneng banget ketemu sama sayuran yang direbus-rebus tuh, dia seneng banget, bahkan dia cemilin gitu. Nah itu tuh awal mulanya aku kenalkannya dengan dia boleh pegang dulu, boleh ngerasain dulu, oh ini ternyata teksturnya kayak gini gitu. Ketika dia cocok ya pasti dia akan terus minta lagi gitu kan gitu. Baik Bu, kira-kira Bu gimana ya dalam jangka waktu yang panjang ketika menerapkan pola asuh anak usia gini untuk kalau dalam nafsu makan? jangka panjangnya ini tuh pengaruhnya besar banget ya. Dari mulai dia pasti pertumbuhannya akan optimal ketika misalkan asupan dia, makanannya dia tuh bergizi dari dia kecil, itu satu. Terus yang kedua, dia juga jadi menghargai makanan Kak. Pastinya dong ya kan. Ketika misalkan dia dikasih makanan, dia nggak milih-milih atau misalkan dia makan akan dihabiskan gitu. Karena dia
menghargai makanan. Dia kayak tahu ini makanan ini bagus loh buat badan aku kalau misalkan ini nggak dimakan ini sayang loh. Jadi kayak punya keterikatan sama makanan itu sendiri itu. Terus juga dia juga bisa tumbuh lebih optimal dengan milih-milih makanan, menghargai makanan, dan juga pasti akan jadi jauh lebih disiplin dibandingkan sama anak-anak yang mungkin oh ya udah makan sekenanya aja, oh bisa makan apa aja, yang cemilan dulu boleh silahkan misalnya gitu. Oh itu pasti bisa kelihatan gitu dari pola disiplinnya seperti apa juga gitu Kak. Ya baik. Terima kasih Bu Aninda Iya, untuk materi yang sangat sama-sama. inspiratif ya Mom. Jadi baru yang Nila dapetin. Terus momi-momi juga Oh iya dapetin, Kak, gitu satu kan. lagi aku mumpung Mungkin ingat Nila banget. Jadi waktu itu sempat ketemu salah satu dokternya anakku. Ini beda dokter sama yang tadi aku ceritain. Aku cerita waktu itu, ya aku sempat GTM dok, gini 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 gini, dan dokternya pertanyaan ke aku adalah, ibu waktu hamil makannya pinter nggak? Dokternya nanya gitu. Terus aku bilang, lebih milih-milih sih dok dibanding kehamilan pertama saya. Jadi kalau waktu pas kehamilan pertama tuh aku makan segala macam gitu. Yang ini memang mau makan, tapi kalau misalkan ada makanan lain, mendingan makanan lain aja gitu. Lebih kayak gitu. Nah, terus dia bilang, itu ngaruh banget. Jadi kehamilan kita itu akan pengaruh ke babynya, nanti dia akan doyan makan atau enggak gitu. Kayak dia akan GTM atau enggak. Jadi better nih kalau misalkan lagi hamil, untuk mami-mami yang lagi hamil atau misalkan akan hamil gitu ya, maksudnya berencana akan hamil, pola makan saat hamil tuh bener-bener diperhatikan banget gitu. Jadi sebisa mungkin makan apapun, ngerasain makanan apapun supaya anaknya nanti juga kelak nggak akan GTM gitu. ya. Jadi mungkin Nila bantu simpulkan ya Bu dari bahwa sebenarnya pola asuh anak usia dini dalam meningkatkan Bener. kesehatan itu sangat berpengaruh banget, apalagi dalam jangka panjang begitu ya. Cara-cara yang bisa dilakukan yang terutama kita harus lebih kreatif dalam menciptakan makanan-makanan yang kira-kira bisa menarik daya keinginan si kecil untuk makan begitu kan. Dengan catatan kita boleh mengikuti keinginan si kecil tapi jangan terlalu diikuti, apalagi terkait makanan yang sudah instan begitu ya Bu. Ya ditambah lagi mungkin bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai daya tarik dengan cara kayak kita makan bareng gitu kan. Jadi nanti rasa oh kalau makan Bener, dan bareng anaknya juga gitu jadi ya tahu, Bu. oh ternyata ibu aku juga makan loh, ayah aku juga suka loh sama makanan ini, oh ternyata makanan ini nggak apa-apa, apalagi kalau makanan yang baru ya, dia baru kenal, baru lihat ini apa sih, ini emang enak gitu, oh ternyata kakak aku juga makan, ternyata nggak apa-apa loh, rasanya enak gitu. Jadi dia ada penyemangat supaya mau makan bareng-bareng gitu. Baik, paling mungkin tambahannya buat bunda-bunda atau momi-momi kandung atau lagi rencana nih pengen promil gitu kan, promilnya juga Bener. itu berpengaruh banget ya Bu untuk nanti gitu, kecilnya. Jadi kayak dijaga juga pola makanan mominya juga kecil, pola makannya juga terbawa gitu kan Bu ya, paling tidak. Baik, untuk sesi berikutnya nih Momi, sesi kedua dari Bincang Momi. Yuk buat momi-momi semua boleh banget yang mau tanya-tanya di kolom komentar. Nanti Mila pilih beberapa pertanyaan untuk Bu Aninda. Begitu ya Bu? Boleh kepada momi-momi yang mau bertanya, bisa disampaikan di kolom komentar. Ada pertanyaan Ibu. Katanya, kapan sih Mom kita menuruti permintaan anak mengenai makanan yang mereka mau? Oke, kapan kita turuti setelah gizi utamanya dia terima gitu, yang mereka mau ya, mereka mau ini dalam hal snack gitu maksudnya ya, atau ya, nah itu ketika gizi utamanya sudah diterima sama anak kita, dia sudah misalkan sudah makan besar gitu, baru boleh dia makan cemilan. Atau kayak tadi misalkan ketika dia sukanya chips, boleh dicampur ke nasi boleh, asalkan ada lauk yang sehat, ada sayur yang sehat. Jadi jangan nasi pakai chips aja gitu kan. Kadang ada ya orang tua yang yaudah yang penting anak saya mau makan deh, yaudah kasih makan itu aja. Tapi ya memang dia makan, tapi gizi utamanya nggak dapet gitu. Jadi daripada sayang ya kan, kayak gitu juga nggak ada faedahnya lah ibaratnya. Jadi lebih baik
dicampur nggak apa-apa, ada lauk yang sehat, ada sayur yang sehat, pakai chips it's okay, tapi ada yang tadi lagi gitu, misalnya ada yang sehat-sehatnya lah gitu ibaratnya. Terus kapan ditolaknya? Ketika ya makanannya belum masuk nih, misalkan dia belum mau makan tapi dipancing dengan snack gitu ya, itu bisa jadi dia malah akan udah kenyang di awal, nggak mau nyentuh yang gizi utamanya gitu. Jadi sayang deh. Ya berarti boleh diikutin, boleh diturutin. Iya, Dia udah betul. makan gitu ya Bu. Di luar kenyang sama Benar, makanan sehatnya benar. dibanding. Ya. Mm-mm, Ada lagi pertanyaan nih Bu. mm-mm, Katanya, Dok, mm-mm, di masa golden age jadwal makan, bermain dan tidurnya mm-mm. tidak tersusun dan konsisten, apakah ada dampak ke Yes, depannya buat anak kalau kita? jadwal itu sebenarnya akan berpengaruh kepada selain dia fisik motorik ya. Kayak misalkan jadinya jam tidurnya kurang atau makannya juga jadinya nggak jelas nih kapan makan siangnya, kapan kapan makan malamnya misalkan. Dari sisi kognitifnya karena dia waktu istirahatnya kurang, mungkin jadi perkembangannya juga kurang optimal gitu ya. Kurang perkembangan kognitifnya, maksudnya akhirnya jadinya kan kalau bayi itu kan memang banyak banget ininya ya, atau anak usia dini itu kan banyak banget waktu istirahatnya gitu disarankan. Jadi kalau misalkan kurang itu sangat tidak optimal. Yang paling berasa adalah sebenarnya tuh di bagian ini emosinya, sosial emosi. Jadi ketika jadwal pada anak usia dini itu ngaruh banget ke sosial emosi. Anak yang tidak terjadwal hidupnya dia nggak akan tahu nih kapan aku harus mandi misalnya, kapan aku harus makan, kapan main, kapan tidur. Nah ketika hidup kita nggak terjadwal pasti emosinya juga jadi acak adut kan. Ibaratnya misalkan kayak gini, kita seharian ini dari pagi belum mandi, belum makan, mager banget rasanya, mau kerja juga males, akhirnya kita turutin tuh, efeknya apa? Mood kita jadinya nggak enak gitu. Nah itu sama banget sama apa yang dialami oleh anak usia dini. Apalagi kalau misalkan mereka tiap hari polanya seperti itu, nggak jelas kapan bangunnya, setelah bangun dia ngapain juga nggak jelas misalkan. Jadi memang keteraturan dari bayi gitu ya, dari bayi, balita sampai nanti dia masuk sekolah itu penting banget. Dan itu yang memang kalau menurut aku itu adalah sebuah core yang modal gitu bagi orang tua untuk bisa memaksimalkan perkembangan anaknya gitu. Nih Ini apa ada tuh? pertanyaan menarik nih Bu. Mm-mm, Katanya, Dok, gimana tanggapan dokter terhadap beberapa mm-mm, video yang sempat viral anak mau mm-mm. makan ketika pakai centong nasi, kepala lele. Nah, apakah itu wajar dalam sisi psikologis menurut Apa dokter? centong nasi dan mm-mm, Tuh, di kepala video itu hanya lele. itu aja yang terlihat. Maksudnya dia cuma mau makan pakai centong nasi dan maunya makan ikan lele aja kepalanya. Oke, kalau Ya, dari sebenarnya mungkin ya kadang kan orang tuh suka bikin video cuman buat narik supaya viral aja gitu ya. Kalau misalkan memang kesehariannya seperti itu dan ditanyakan dari sisi psikologisnya seperti apa, iya disayangkan sekali gitu karena kan memang sebenarnya gini, ikan lelenya mungkin nggak ada salah apa-apa, tapi kalau misalkan dengan polanya seperti itu gitu ya, itu mungkin jadi kurang baik juga untuk perkembangan anaknya. Dan jangan sampai juga misalkan jadi dicontoh sama orang lain yang lihat gitu, oh ternyata bisa ya makan kayak gini caranya ya gitu, padahal itu kurang tepat gitu. kira-kira nih Bu, ada pertanyaan juga katanya, kalau si Mm-mm. kecil tidak menyukai sayur, apakah berikan serbuk atau suplemen itu dapat mengganti atau dapat Oke, menjadi pengganti yang kalau efektif? itu jujur saya kurang paham mengenai hal tersebut ya. Tapi bisa jadi itu adalah pasti kan pembuatan dari serbuk sayur tersebut ada apanya ya? Ada manfaatnya gitu. Mungkin kalau misalkan dipakai sekali dua kali untuk campuran bahan, oke. Tapi kalau misalkan menjadi sebuah kebiasaan, coba deh dicek lagi gitu. Misalnya ini anak kan nggak mungkin sampai dia besar dia nggak kenal bentuk sayur yang sebenarnya kayak gimana, teksturnya kayak apa. Nah mungkin itu yang perlu dikenalin pelan-pelan gitu. Jadi jangan sampai kita terlena dengan teknologi gitu ya, sampai akhirnya kita melupakan yang aslinya tuh yang kayak gimana sih, sayur yang sebenarnya tuh yang kayak apa sih gitu.
ternyata Oke. Bun ada yang bertanya lagi, katanya gimana ya Mm-mm. caranya supaya mungkin mominya itu lebih bersemangat memberikan makanan-makanan, terutama anak yang tantrum minta makan Oke, instan. untuk anak yang tantrum sebenarnya kita tuh perlu redakan dulu tantrumnya gitu. Dan itu pertama ya, kita perlu untuk kenali dulu nih kenapa anak ini tantrum. Apakah memang karena bener dia mau makanan itu atau sebenarnya ada hal lain, misalkan jam makannya itu tuh mundur sehingga dia udah lapar. Nah, akhirnya dia jadinya tantrum karena ya udah aku maunya itu aja gitu. Tapi ketika misalkan di dalam waktu yang tepat dia dikasih makan, apakah masih kayak gitu atau enggak? Itu yang kita perlu cek, itu yang pertama ya. Jadi dicari tahu dulu kenapa dia tantrumnya. Apakah benar karena mau makan atau karena jam makan yang udah lewat, jadi dia udah keburu lapar gitu ya. Akhirnya malah jadi tantrum. Kan kita juga gitu kan. Kalau misalkan udah lapar banget, rasanya pengen tantrum gitu kan. Nah, itu satu. Terus yang kedua adalah yang perlu dicek adalah kedisiplinan orang tuanya. Jadi maksudnya disiplin dalam arti kata sudah seberapa sering orang tuanya mencoba mengencourage anaknya untuk mau gitu makan di luar makanan yang memang anaknya mau gitu ya. Misalkan dalam segi kreativitas kayak tadi boleh nih bentuknya dibikin lucu-lucu, tapi kita perlu tahu ada titik di mana kita membuat makanan normal aja gitu, karena takutnya ketika misalkan bentuknya lucu-lucu terus ada satu momen di mana kita nggak bisa nih ngasih makanan lucu-lucu gitu, misalkan ketika kita lagi traveling gitu ya, nggak mungkin kita bikin satu-satu gitu misalnya. Nah, anaknya jadi gimana ketika misalkan udah ada efek di anaknya, aku nggak mau, aku nggak suka, aku maunya yang ada gambar kelincinya, aku nggak mau yang kayak gini misalkan, itu udah tanda-tanda nih buat kita, oh berarti aku harus stop, aku nggak bisa nih pakai dengan cara kayak gini lagi. Atau misalkan kita alihkan pelan-pelan, bentuk nasinya boleh lucu-lucu tapi makanan lauknya tetap lauk gitu. Jadi akhirnya hal tersebut juga perlu kita cek nih ke diri anak kita, sejauh mana dia bisa nerima gitu, sejauh mana dia bisa ikutin sama cara main kita. Karena somehow gini ya, kita punya anak, kita pasti bakalan mencoba untuk nurutin apa yang anak kita mau karena kan kita sayang ya segala macam ya. Tapi kita juga punya kontrol sebenarnya untuk kita juga perlu untuk mendisiplinkan mereka gitu. Jadi jangan sampai kita kebablasan ngasih kasih sayang kita, tapi akhirnya malah jadi menyulitkan kita di kemudian hari gitu, Kak. Ya, sebelum dilanjut ke pertanyaan nih, Mila mau ngingetin lagi buat mumi-mumi yang nonton live sore hari ini, kalau nanti akhir live atau di penutup nanti, kita akan ada pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat aktif dan menjawab kuis di akhir acara, begitu Bu. Berarti Ibu kembali lagi ke ungkapan Ibu yang tadi, berarti sebenarnya kalau misalkan kita terlalu kreatif, dalam artian kayak kreatif terus sampai si anak maunya lucu baru mau makan gitu kan, itu sebenarnya bisa jadi salah satu penyebab juga ketika misalkan dapat makanan yang biasa aja, bisa jadi banget Kak gitu, karena mungkin yang dia tahu oh makanan tuh yang kayak begini bentuknya gitu, ketika dia nggak dapat makanan kayak gitu pasti kan dia akan protes dong, apalagi misalkan dia udah usia TK deh 5-6 tahun gitu ya, pasti kan dia sudah tahu oh kok ada, aku nggak mau makanan yang kayak begini, aku maunya makanan yang aku tahu bentuknya. Nah itu jadi bumerang lagi buat orang tuanya gitu. Jadi maksud aku kita boleh nih mau kreatif, kita boleh, tapi kita nggak terlalu keluar batas lah gitu, jadi tetap normal-normal aja gitu. Ternyata nih Bu, ada dari beberapa momi yang udah sore hari ini, ternyata kendalanya bukan dari makanan kesukaan Bu. Jadi kayak kecil itu dia baru mau makan kalau udah sambil main gadget atau tablet. Iya. Kira-kira itu sebenarnya kayak apa ya? Aku paham sih maksudnya, kalau nggak dikasih gadget nanti dia nggak mau makan, tapi kalau dikasih gadget nanti akan kebablasan gitu ya. Sebenarnya adalah yang mungkin nggak bisa tiba-tiba blast dihilangin gadgetnya, tapi perlahan cuman konsisten caranya. Jadi misalkan hari ini dia boleh nih makan sambil pakai gadget, tapi kita kasih waktu gitu, 10 menit udah selesai. 10 menit nggak selesai, oke, selesai makannya. Jadi kayak nggak ada yang
diulur-ulur lagi gitu. Jadi bener-bener dikasih waktu. Nah nanti sampai akhirnya nggak ada gadget sama sekali, dia harus makan bareng-bareng. Atau kalau misalkan mau langsung hilangin aja deh gadgetnya dia Bu Ninda, misalnya gitu. Oke, makannya bareng-bareng sama keluarga. Itu sebagai pengganti gadget banget. Karena kan kita hidup ya, jadi masa kita bisa ngobrol, kita bisa sambil cerita gitu. Dari situ juga jadi berkembang yang tadi disiplin segala macam gitu. Jadi bisa mengenal misalkan nih dia nggak pernah tahu ada yang namanya sayur ciciwis misalnya gitu. Kita jadi ngasih tahuin, oh ini ada nih namanya sayur ciciwis, rasanya kayak gini gitu. Bahkan oh kalau anakku yang kedua ini karena dia GTM, akhirnya aku mencari tahu nih Kak, yang dia suka nih makanan yang kayak apa ya? Apakah makanan yang digoreng-goreng kah? Atau misalkan makanan yang udah kayak orang dewasa, misalnya eh, ayam balado dia suka nggak ya? Gitu. Telur balado dia suka nggak ya? Aku cobain. Aku cobain karena aku ngerasa kalau misalkan nggak aku coba dia nggak akan tahu rasanya dan aku juga nggak akan tahu efeknya gitu. Nah dari situ ketika pas dicobain ternyata dia doyan banget sama telur balado. Padahal waktu itu dia masih umur 5 tahun. Jadi, oh ya ternyata aku cobain pakai tangan. Somehow nih tangan ibu nih sangat berarti ya kalau dibandingin sendok. Kayak cepet banget makan. Tapi jangan lupa cuci tangan ya Bu sebelum nyuapin. Dan gak sambil megang-megang handphone juga gitu ya. Aku sambil nyuapin dia pakai tangan tuh bisa cepet banget makannya. Bahkan tuh 5 menit nasinya dia udah habis sama lauknya gitu. Kayak wah kak cepet banget kak habisnya gitu. Malah kalau udah kayak gitu aku mau nambah lagi gitu. Jadi memang ada banyak banget peralihan dari gadget, makan bareng, makan pakai tangan ibunya, itu bener-bener ngaruh banget gitu. Dan jangan terlena kayak oke nih aku udah posisi anak aku makan pakai sambil nonton handphone atau misalkan sambil main gadget gitu. Itu nggak akan bisa terus-terusan seperti itu, apalagi ketika dia balik lagi ketika dia di sekolah nggak ada tuh gadget gitu kan. Nah bagaimana dia bisa tetap mau makan tanpa gadget tersebut gitu. Terkait kecil yang sudah mulai mengenal Yes. makanan orang dewasa lah ya Bu istilah. Kira-kira baik dari usia berapa sih anak-anak mulai mengenal makanan instan? Nah, dan baiknya kira-kira paling banyak berapa kali dalam seminggu mereka bisa makannya? Karena katanya ada juga yang merasa nggak tega kalau Oke. Sebenarnya gini, kalau balik lagi, kalau ketika dia MPASI, ini berdasarkan pengalaman aku dan menurut dokternya anak-anakku ya gitu ya, dokter anaknya mereka bilang, dokter anak ini pada bilang ketika umur 1 tahun itu anak sudah bisa makan makanan rumahan gitu. Jadi udah bukan makanan yang khusus buat mereka aja, tapi untuk makanan di rumah. Nah, untuk dia bisa makanan dewasa kayak tadi nih telur balado atau misalkan sayur asem apa segala macam, itu sebenarnya disesuaikan lagi sama diri anaknya. Ketika misalkan dia umur 3 tahun tapi dia doyan kok makanan rumahan, ya it's okay karena biasanya tuh makanan rumahan gizinya itu juga berimbang gitu. Ada proteinnya, ada sayurnya pasti ya kan gitu ya. Nasinya tuh juga, maksudnya orang tuh kalau makan makanan rumahan tuh lebih sedap gitu, lebih enak karena kan banyak bumbu-bumbunya gitu. Nah itu yang perlu dikenalkan. Dan itu nggak apa-apa banget sebenarnya ketika anaknya mau. Misalnya dari umur 3 tahun dia udah doyan, oke. Dulu anak aku sempet dia udah mulai suka, tapi akhirnya nanti balik lagi ke makanan yang anak-anak gitu ya. Karena balik lagi ke makanan dewasa gitu. Tapi kalau misalkan ketika dia udah SD tuh biasanya tuh udah lebih mau sih, kayak ya udah oke, adanya apa? Tongkol di cabai hijau, kamu mau nggak gitu? Oh iya suka gitu, karena memang dibiasakan seperti itu. Dan buat orang tua lagi gitu ya, kita cek dulu sih anak kita sebenarnya kesiapannya kayak gimana, karena setiap anak kan pasti beda-beda gitu ya. Ketika misalkan dia nggak ada keluhan apa-apa sih, kayak dia doyan-doyan aja, coba aja kasih gitu, karena itu pasti akan lebih men-trigger dia untuk mau makan banyak. kembali lagi ke yang penggunaan gadget sangat gitu ya Bu ya. Kira-kira kalau misalkan kita nih udah mulai perlahan membatasi si kecil yang makan main gadget, kira-kira itu berpengaruh nggak Bu? Semisal menggunakan cara lain kayak dikasih makanan sambil jalan-jalan atau sambil main. Itu sama aja sebenarnya. Gadget itu kan sebenarnya seperti hal yang mengalihkan anak-anak dari proses makan itu tersebut gitu. Ketika misalkan dia diajak jalan-jalan sambil lihat kucing ya kan, biasanya sambil lihat ayam. Nah itu tuh
juga sebenarnya sama aja dia mengalihkan si kegiatan makan tadi ke jalan-jalan gitu. Supaya misalkan nih anak nggak terlalu bosan, jadi dia akan cepat makannya. Mungkin sekali dua kali boleh ketika misalkan dia lagi bosan banget. Tapi bukan berarti setiap hari, setiap makan diajak keluar. Diajak sambil jalan-jalan, atau misalkan sambil diajak main gitu. Main ini sebenarnya yang jadi hal yang sebenarnya sama aja banget sama gadget. Nggak ada bedanya kalau menurut saya main sama main gadget itu, karena apalagi kalau misalkan dia mainan yang main boneka gitu ya misalnya ibaratnya gitu, itu kan menyenangkan buat anak-anak ya. Bahkan mungkin karena dia saking senengnya makanan tetap di mulut sama dia nggak dikunyah-kunyah gitu ya kan, diemut aja sampai udah nggak ada rasanya. Nah itu tuh bisa banget juga gitu jadi penghambat dia makan cepet yang akhirnya membuat si anak ini jadi GTM lama-kelamaan. Aku tuh punya cerita, dulu ada ponakanku, dia seneng banget nonton High Five, ya High Five di TV. Jadi ketika kan High Five tuh begitu muncul gitu ya, baru mulai itu ada lagunya kan, ada lagunya di awal. Terus nanti ada acaranya, baru nanti ada lagu lagi di akhir gitu. Nah ponakan aku ini dia nyuap di lagu pertama. Dia baru telan itu makanan di dalam mulut pas abis. Jadi 30 menit itu makanan satu suapan. Gitu. Jadi kayak waktu pas aku diceritain sama ibunya kayak, seriusan kak kamu 30 menit itu masih di dalam mulut? Iya, nggak ditelan-telan gitu. Bahkan kayak kakak sepupuku tuh sampai aku suruh udah deh dilepahin aja gitu biar disuapin lagi, nggak mau anaknya gitu. Nah itu tuh menurut aku itu adalah salah satu hal yang kalau udah candu ya, maksudnya udah kebiasaan untuk sambil nonton TV atau sambil main gadget, itu bisa banget jadi kayak begitu gitu. Baik, mungkin di bawah ini momi-momi yang sedang join live sama kita sore hari ini, mungkin ada beberapa momi yang juga sambil bekerja, jadi tidak full di rumah. Nah, kira bagaimana ya Bu cara untuk mengoptimalkan waktunya gitu supaya si kecil juga pola asuhnya juga terjaga gitu, tetapi momi yang juga kalau sambil untuk momi yang bekerja gitu. pastikan ada pengasuh anak ya. Misalkan bisa pengasuh babysitter, atau misalkan bisa orang tua, atau mungkin dia dititipkan di daycare. Nah, hal seperti ini yang menurut aku yang perlu banget diomongin ke pengasuh utamanya anak ini gitu ya. Misalkan ketika, oke, dia makannya hanya 10 menit ya mbak, atau 15 menit ya mbak, setelah itu udah gitu. Atau porsinya sekian ya mbak gitu, setelah itu udah. Jadi jangan kayak kita kan ibaratnya kita menitipkan tanda kutip anak kita ke orang lain. Nah ketika itu kita perlu untuk menyamakan persepsi nih, kita pengen anak kita dibentuk kayak gimana sih. Jangan sampai apa yang kita inginkan tidak dilakukan sama orang yang menjaga anak kita gitu. Nah dan perlu banget adanya ini sih kayak koreksi gitu dari kita. Jadi misalkan kita tanya tadi gimana hari ini, anak makan apa, habis atau tidak, ada sayurnya atau enggak gitu. Kita perlu untuk tanya gitu. Jangan sampai kayak kita ngerasa, oh iya nih, yang penting anak aku udah ada yang megang, yang penting dia kayaknya mau makan, dia nggak kelaparan gitu. Tapi jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini. Dan biasanya kalau dari hasil aku ngobrol-ngobrol dengan beberapa ibu yang pernah konsultasi sama aku, itu biasanya mereka tahu ketika lagi cuti misalnya, atau mbaknya lagi nggak ada gitu. Pas dia harus megang anaknya, di situ dia baru tahu, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata anakku tuh nggak suka sayur loh, ternyata anak aku kalau nggak pakai gadget dia nggak mau makan loh, padahal tuh aku udah nitipin ke mbaknya untuk nggak pakai gadget misalnya kayak gitu. Nah itu maksudku yang perlu kita koreksi gitu, jangan sampai ada hal-hal yang ibaratnya kita kecolongan dari perkembangan anak kita sendiri gitu. Berarti terkait pola asuh itu pendekatan kepada bener, si kecil banget. juga penting banget ya Bu. Jangan sampai nanti si kecil ngerasa udah tahu ibunya bekerja terus dia juga merasa diabaikan lagi gitu kan Bu, karena atau tiap harinya begitu ya Bu ya. Nah terus terkait ini Bu, terkait anak yang masih ini di sini ada momi yang bertanya, katanya dok, dalam pemberian garam dan gula serta perasa, kira-kira ada yang direkomendasikan tidak untuk MPASI bayi? MPASI bayi, setauku tuh memang ada perubahan gitu ya, teori gitu. Ketika waktu anakku
bayinya tuh kapan ya, udah lama banget. Anakku yang pertama sekarang umurnya 11 tahun, yang kedua tuh 6 tahun. Pada saat itu setauku tuh memang tidak boleh ada perasa sama sekali gitu. Jadi dari usia 6 bulan sampai 12 bulan itu benar-benar pure rasa makanannya aja, makanan aslinya tanpa ada tambahan gula dan garam gitu. Tapi setauku untuk sekarang ini ada, jadi diperbolehkan untuk menambahkan perasa gitu ya, gula garam. Tapi sebanyak apa atau seperti apa penambahannya, mohon maaf aku kurang tahu untuk hal itu gitu. Nah, kembali lagi Bu, kayak misalkan si kecil nih, bunda pemulung ini sedang memperkenalkan makanan-makanan kepada si kecil gitu kan. Tetapi kadang mungkin si kecil ada penolakan karena dia tidak suka akan makanan yang dibuat gitu kan. Kira-kira baik atau tidak ya ketika bunda itu memaksa si kecil untuk makanan yang dia katakan kalau dia tidak suka, tetapi bunda paksa dengan enteng-enteng atau seperti hukuman, nah itu nggak baik untuk kedepannya, nggak dimarahin, ditakut-takutin. Nah, itu sebenarnya kita bisa cek nih, ketika misalkan anak dia nggak mau makan, kita cari tahu dulu kenapa sih nih anak nggak mau makan. Apa dia nggak suka sama rasanya, atau dia nggak suka sama teksturnya, atau dia nggak suka sama baunya. Bau tuh ngaruh banget loh di anak-anak. Ada beberapa makanan yang aku nggak suka sama bau ayam misalnya, nah itu tuh bisa ngefek banget, akhirnya dia nggak mau makan gitu. Nah, kita perlu cek dulu itunya, kenapa anaknya nggak mau makan, apa alasannya nih, yang melatar belakangnya apa. Itu satu. Tuh ketika misalkan kita jadi nakut-nakutin, kita jadi menghukum anak tersebut gitu ya, itu bisa jadi efeknya jadi jangka panjang. Entah misalkan dia jadi nggak suka makan, bukan nggak suka makan, dia jadi pemilih banget gitu. Dia hanya mau makanan yang dia tahu aja, atau akhirnya dia jadi apa, dia tidak menghargai makanan yang ada gitu. Nah, akhirnya efeknya jadi apa, yang tadi kurangnya menjadi nggak maksimal gitu perkembangan si kognitifnya dia, si fisiknya dia gitu. Jadi kan sayang banget ya kalau misalkan hanya dengan ibunya pengen habisin dong di makanan yang udah aku bikin gitu ya, tapi akhirnya efeknya jadi panjang banget gitu. Nah, ada yang ini Bu, yang menarik katanya terkait makanan yang sering itu selain tidak baik juga untuk si kecil, kira-kira itu sangat berpengaruh atau tidak ya akan kekuatan untuk makanan yang apa? Si kecil nantinya. Sorry tadi keputus. Yang diemut. Iya, diemut itu tuh sebenarnya panjang banget ya efeknya. Ya. Jadi mungkin dari mulai gizinya yang tidak optimal yang nanti akhirnya masuk ke dalam tubuhnya si kecil, terus udah gitu perkembangan giginya dia juga pasti kan ada sisa-sisa makanan yang akhirnya menempel di giginya gitu kan, karena kan dia emut. Nah, kalau misalkan nggak benar ngebersihin giginya, itu efeknya jadi jangka panjang lagi gitu. Jadi memang sebisa mungkin sebaiknya nggak mengajarkan anak untuk tidak diemut. Nah, itu salah satunya adalah tadi mengeliminasi si gadget tadi gitu. Jadi kalau misalkan kita makan bareng-bareng kan bisa sambil kita, ibu ngunyah ya, nih kakak juga makan ya, kita makan ya bareng-bareng ya gitu. Terus udah gitu nanti kita bisa sambil ngunyah berapa kali gitu ya, misalkan udah selesai kita ngunyah, kita bilang yuk kita telan yuk makanannya gitu. Nah, jadi anaknya juga jadi tahu, oh ini udah saatnya kita bisa telan. Dan satu lagi, ada beberapa anak-anak yang, kalau ini anak aku permasalahan yang dia ada anak aku waktu itu, dia tuh suka takut menelan, apalagi untuk makanan-makanan yang berserat. Jadi dia tuh takutnya kayak nyangkut gitu loh. Mungkin kembali lagi ke tekstur, akhirnya aku jadi tahu di situ, oh ternyata dia nggak suka ini karena teksturnya. Ada misalkan ada ayam goreng yang teksturnya agak berserat kan ya kak ya, ada yang agak berserat, ada lagi ayam goreng yang teksturnya tuh halus banget, yang digigit tuh sampai bisa hilang seratnya. Nah, kalau itu tuh dia nggak apa-apa, berarti kita jadi tahu, oh dia sukanya makanan yang seperti ini gitu. Dan nggak apa-apa banget ketika kita harus menyesuaikan makanan sesuai dengan tekstur makanan yang disukai sama anak. Itu nggak apa-apa banget, karena sebenarnya dia bukan nggak suka sama makanannya, tapi dia nggak suka sama teksturnya gitu. Ternyata Bu, sekarang ini kan kayak banyak banget dijual bubuk sebagai pengganti protein seperti kaldu, terus bubuk teri atau salmon gitu kan. Nah, kira-kira itu cukup atau tidak untuk menggantikan protein yang asli? Ini sama aja sama yang tadi tuh, yang bubuk sayur. Jadi ketika misalkan mungkin untuk perasa sekali 2 kali
nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampai terus-terusan jadi mengandalkan itu aja gitu ya, apalagi kayak salmon, aduh sayang nanti kalau beli salmon belum tentu anaknya mau makan misalnya kayak gitu. Udahlah pakai bubuk salmon aja. Kalau jadi terus-terusan jadi seperti itu juga nggak optimal nanti ke anaknya, gizi yang diterima sama anaknya gitu. Baik. Oke. Ada pertanyaan terakhir nih Bu, katanya misalkan nih mominya itu berikan pengasuh untuk si kecil gitu kan, ada mungkin terkadang setiap harinya juga momi sudah melakukan pendekatan yang menurut momi sudah maksimal begitu kan, tapi terkadang masih ada anak yang lebih dekat dengan pengasuhnya dibandingkan momi gitu. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya gitu, sedangkan pengasuhnya itu sudah terlihat nih kurang baik dalam mengasuh, takutnya nanti anaknya lebih kalau misalkan sudah pasti terlihat ini kayaknya ada pengaruh yang kurang baik nih ke anak saya gitu. Sebenarnya ada dua sih yang bisa dilakukan sama orang tua. Memberitahukan hal tersebut ke pengasuhnya bahwa kayak saya sebenarnya pengen kamu melakukan hal seperti apa yang sudah saya minta, misalnya kayak gitu. Itu satu, menegurnya atau mengganti langsung dengan pengasuh baru. Karena bagaimanapun, walaupun ya misalkan anak kita jadinya sayang sama pengasuh tersebut, tapi kan ini dia sayangnya dalam bentuk apa sih? Oh, karena pengasuhnya nurutin banget, misalnya gitu. Oh, karena pengasuhnya ketika misalkan dia nggak mau makan, ya udah nggak bakalan di encourage terus, ayo makan gitu. Misalnya ya udah biarin aja 1 suap, 2 suap, udah dia nggak apa-apa gitu. Nah, hal tersebut kan jadi nggak baik sebenarnya untuk anak kita. Sedangkan kita menaruh titip gitu ya ke pengasuh itu gitu. Jadi better, kalau menurut aku pilihannya hanya dua. Kita omongin hal tersebut ke si pengasuh untuk dia bisa mengubah polanya dia, atau ya udah kita ganti dengan pengasuh lain yang mungkin bisa iya sekata gitu sama apa yang kita inginkan gitu. Oke Bu, sebelum kita menutup bincang momi hari ini, ini mau bagi-bagi hadiah untuk 2 orang yang aktif dan menyimak bincang-bincang dari tadi, Aninda. Kira-kira mungkin dari Bu Aninda bisa memberikan pertanyaan untuk momi jawab terkait hal ini yang tadi sudah saya bicarakan ya. Oke. Jadi nanti ada 1 pertanyaan dari Ibu dan 1 pertanyaan dari Mila gitu. Nanti dipilih siapa baru dapat hadiah dari kita. Ini pertanyaannya gampang banget. Tadi sudah saya katakan di tengah-tengah materi. Anak usia dini anak jadi ketawa. Tapi nggak boleh nyontek ya, ini nggak boleh nyontek, nggak boleh nyari tahu. Anak usia dini dikategorikan dari usia berapa hingga usia berapa? Ayo Momi yang bisa langsung jawab. Tadi mau pertanyaan yang panjang-panjang tapi akhirnya enggak, yang pendek aja gitu. Tuh udah bener. Udah ada Kak? Sudah ada yang jawab? Zayed LA 515. Seneng banget deh teman-teman. Pada pinter-pinter maminya. Udah. Oke. Yang pertama. Yang pertama itu kan gila. Ini. Ini. Rusi. Oke. Rusi. Rusi bilang 76. Ada lagi sih. Oke. Sambil nunggu tim kami cek jawaban yang paling benar, Bu. Nih, Mila juga ada 1 pertanyaan buat momi-momi yang sudah bergabung di live sore hari ini. Nah, sebutkan salah satu pola asuh yang harus dihindari oleh momi-momi dalam membiasakan si kecil terkait nafsu makan dan pola makannya supaya tetap terjaga. Cuma itu aja pola asuh yang harus dihindari. Contohnya seperti apa? Begitu.
Itu Ada yang Zila, bisa Zila jawab? 515. Mm-mm. Zila 515. Langsung ketik kayaknya. Ini lagi di Gercep. pertanyaan pertama. Oh, Sebutin dulu. ternyata kita udah dapet Bu Ih, pemenangnya nih. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Aninda itu berhasil dijawab oleh Rusi976. Nah, dan untuk pertanyaan keduanya itu berhasil dijawab oleh Zila515 begitu. Selamat kepada para pemenang. Nanti yang barusan Nila sebutin bisa langsung DM saja ke Instagram Vitami ID. Baik, Iya, nggak cepet banget, kerasa 1 ya, jam nggak udah berasa. 1 jam aja. Nila ucap Sama-sama mami-mami semua yang udah bergabung. Mungkin ada satu pesan dari aku buat mami-mami. Jadi ingat, makan itu bukan cuman sekedar makan, tapi di situ ada 6 perkembangan yang terasah ya. Ada fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional yang nggak bisa kita lepaskan begitu saja dari proses makan. Jadi lakukan makan dengan anak gitu ya, yang membuat mereka happy, yang membuat mereka bisa jadi disiplin, yang bisa menghargai makanan ke depannya. Gitu. Nah, baik, untuk penutup mungkin yang mau tahu info pola asuh anak usia dini bisa langsung jadi momi-momi yang di bawah buat follow Aninda Instagramnya Ibu 143 ya. Aninda. Nah, boleh langsung di follow supaya informasi yang momi-momi dapatkan juga semakin banyak begitu. Momi selalu ikuti sosial media Vitami untuk mendapatkan informasi dan hiburan untuk momi. Thank Terima you, kasih Kak. banyak Bu Aninda. Makasih banyak Semoga ya. sehat. Iya. Terima kasih atas bicara sore hari ini. Semoga Bu Aninda dan keluarga Amin. Sama-sama ya, Kak. Makasih banyak semuanya. Aku boleh langsung live ya? Oke, bye-bye. Boleh. Makasih. Boleh. Sama-sama. Untuk aja boleh. Baik, terima kasih juga kepada momi-momi semua yang udah join di Bincang Vitami sore hari ini. Sampai jumpa di Bincang Momi berikutnya. Pokoknya stay terus sama Vitami ID yang tentunya nanti di sana bakal banyak banget informasi-informasi yang bisa Bunda dapatkan. Semoga Bunda semua sehat selalu dan sampai jumpa. Bye.